Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami Jendela IT. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Munif dan rekan tim saya di sini Imam Masudi. Imam Masudi. Kali ini saya akan memberikan pembahasan yang berbeda dari materi-materi sebelumnya yang telah kalian pelajari dari kedua video tersebut. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan yang akan nanti dijelaskan oleh tim rekan saya, yaitu Imam Masudi. Gimana Imam Masudi? Sudah siap? Siap. Nah, sekarang saya akan menyerahkan kepada Mas Imam untuk menjelaskan pembahasan yang sekarang. Silakan Mas Imam. Terima kasih Bang Munif. Untuk ini ya pembahasan kali ini. Sebelumnya itu kan ada membangun jaringan. Terus kita sudah mengetahui tipe router, tipe OS yang lainnya ya. Sekarang itu berbeda Mas. Berbedanya itu kemarinnya itu video kemarinnya itu kan ada blokir IP. Nah, sekarang bukan IP lagi, tapi waktunya yang diblokir gitu. Waktu ya. Iya. Maksudnya dari blokir waktu itu gimana Mas Imam? Memblokir waktu itu misal kita analogikan ke siswa ya di sekolah. Benar. Misal siswa itu masuknya jam 7:30 misal. Benar. 7:30 itu internet otomatis mati. Bisa connect tetapi gak ada internet gitu Bang. Jadi kesimpulannya di sini kita itu mengakses internet itu secara terbatas dan waktunya itu kita bisa set secara otomatis gitu. Bisa dipahami teman-teman. Nah, jadi kita nanti ini akan mengimplementasikan. Nah, berhubung ini waktunya sudah malam, berarti nanti kita akan memblokir waktu sesuai jam praktek. Nah, seperti itu ya, Mas Imam ya. Benar. Nah, biar tidak lama-lama, kita akan langsung memulai prakteknya. Itu ya. Nah, untuk yang pertama harus kita sediakan mikrotik router boot ya. Pokoknya jangan lupa ini harus disediakan Mas ya. Wajib. Nah, kalau semisal kalian tidak punya solusinya gimana Mas Imam? Beli. Harus beli. Nah, jadi itu kalian cuma butuh 3 ini alat, yaitu kabel LAN dari internet. Nah, terus mikrotik dan kabel LAN ke laptop. Jangan lupa laptopnya harus punya juga. Jadi seperti biasa saya akan mencolokkan internet ke header 1 seperti biasa ya. Terus LAN ke laptop saya akan masukkan ke header 2. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, gini teman-teman, kita itu akan menggabungkan membangun jaringan, terus wireless dan bridge. Ada bridge-nya juga? Ada. Nanti kan kita analogikan ke ini, Mas. Kita buat studi kasus baru biar apa ya, logika teman-teman itu terbentuk. Benar. Jadi mungkin teman-teman nanya, Pak, ini yang di bridge itu header berapa saja? Nah, jadi di sini nanti header berapa? Iya. Kalau di sini Ether 2 dan WLAN saja sudah, tidak usah banyak-banyak. Sama WLAN. Iya. Ether 2 dan WLAN. Jadi WLAN-nya nanti sebagai akses wireless ya? Ya. Jadi analoginya, topologinya tuh seperti ini sudah ya. Jadi kalian cuma membutuhkan 3 alat LAN ya, sama router boot. Nah, kalau ada itu LAN-nya harus 2. Bisa saya mulai. Nah, harus menyediakan software remote mikrotik yaitu Winbox. Jadi seperti ini. Nah, saya buka Winbox, harus ke detect. Masih loading Mas ya? Masih loading. Mungkin VirtualBox-nya itu. Adapter VirtualBox-nya. Sudah jalan. Nah, jadi ini sudah selesai. Nah, sepertinya ini kita harus mereset terlebih dahulu Mas ya. Nah, jadi kalau kalian misalnya settingannya itu masih belum default, masih ada IP-nya, saran saya itu harus di reset terlebih dahulu di bagian sistem, langsung di reset konfigurasi. Sudah, jangan ditentang apapun, kita langsung reset configuration. Yes.
Saya tunggu ini kemungkinan berapa menit? Sampai 5 menit sebelum kita nunggu kita bisa bincangkan iya. lebih dahulu ya. Jadi ini nanti semoga dari teman-teman bisa ada yang memahami Mas. Ya. Dan juga ada yang nanya di kolom komentar. Ya. Kalau jangan malu-malu ya untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan malu-malu untuk bertanya. Apa yang kalian nggak tahu tuliskan di komentar aja. Pasti insya Allah Akan kita dibalas respon. ya, sama kita akan dibalas. Biar kalian tuh tidak mempunyai rasa penasaran loh. Itu kok bisa connect, kok bisa terblok IP-nya. Nah, jadi nanti kalian bisa tulis komentar. Jadi, nah apalagi kalian punya masalah Ya. di rumahnya, punya problem masalah wifi, Mas ya. Iya. Jadi setiap di video saya sudah jelaskan kalau kalian punya masalah langsung hubungi kita seperti itu. Dan nah jadi ini sudah selesai saya remote configuration. Harap di bagian interface ini sudah masih proses. Nah, sudah. Jadi tampilan awalnya itu usahakan mikrotiknya kalian itu harus terreset konfigurasinya dari entah itu IP address harus dalam keadaan kosong dan lain sebagainya. Jadi kita mulai seperti biasa Mas ya. Jadi saya harus menyeting dulu interface-nya. Sebenarnya kan tidak perlu. Tapi biar teman-teman ataupun siapa saja yang menonton video ini kan ingat gitu caranya. Ngasih penanda. Ngasih penanda aja. Jadi yang mau di bridge ada berapa? Ether 2 sama Ether 2 sama WLAN. Jadi saya tidak perlu nyetingnya di sini karena saya akan memberikan bridge. Nah, di sini bridge. Saya kasih nama mikrotik. Udah. Jadi port yang mana? Port yang mana? Ether 2 sama WLAN ya. WLAN. Sama WLAN. Oke. Udah. Jadi Ether 2 sama WLAN itu sudah menjadi satu kesatuan ya, kesatuan. Ya mungkin kalian sekarang masih belum nyatu, entah itu sama siapa aja, sama orang terdekat, mungkinnya masih menjauh. Nah, jadi kita itu harus melakukan bridge terlebih dahulu sama orang itu ya. Nah, di sini port aja berpasangan apalagi kalian kan iya kan seperti itu. Ada pasangan sekali gitu. Ini aja port ini pasangannya ada 4. Kita gimana kan masih belum ada pasangannya. Belum. Nah, jadi itu salah satunya. Kalian harus niru port ini. Harus berpasangan. Seperti itu. Mikrotiknya barusan ada start. Yang powernya itu sudah. Jadi nggak start mendadak. Nggak langsung connect aja. Sudah seperti biasa saya harus memberikan IP address-nya terlebih dahulu. Saya asumsikan untuk kelas C. Sudah. Jangan lupa di bridge. Jangan terdua, jangan WLAN. Nah, sudah bridge. Sudah. Enter satunya kita menggunakan DHCP client seperti biasa. Ini internet. Harus mendapatkan internet. Sudah selesai. Sudah. Terus di bagian DHCP server. DHCP setup. Ini jangan lupa bridge ya. Ya, jangan ke internet. Kebanyakan anak-anak itu atau siswa itu kebanyakan milih salah di DHCP ya karena interface internet ya itu yang karena internet sudah ada DHCP lain ya. Seperti itu. Nah, setelah DHCP sudah kita lakukan DNS tinggal centang karena sudah dinamik. Setelah itu kita melakukan firewall. Nah, sudah di sini out interface-nya kita internet. Aksennya itu ke Mas Beret. Nah, sudah. Kayaknya ini sudah untuk koneksinya ya. Tadi saya melakukan disable enable ke bagian interface.
sudah connect. Nah, sudah mendapatkan IP. Kalau saya cek melalui terminal, ping. nah, saya melakukan ping. Google.com. Nah, sudah jalan. Nah, cuma kalau melakukan tes di browser, jadi konfigurasi yang pertama kita sudah selesai. Terus lanjut konfigurasi yang kedua apa, Mas? Hidupkan wirelessnya dulu, Mas. Nah, di benar. interface. Jadi kita harus menghidupkan interface WLAN WLAN dulu. Nah, di sini kita harus hidupkan. Nah, di sini pilih AP bridge. Kita ganti SSID-nya itu pembahasan mikrotik 2 seperti itu. Sudah. Nah, terus setelah ini sekarang itu karena membangun jaringan, terus bridge sudah, terus menghidupkan menghidupkan wilayahnya sudah, tinggal sekarang blocking time-nya ya. Boleh dijelaskan kembali, Mas? Untuk blocking time-nya ini. Blocking time-nya ini kita contohkan begini. Kasusnya itu begini. Siswa itu kan connect-nya itu, Mas. Connect gini aja. Siswa itu di jam istirahat kan harusnya boleh mengakses internet. Iya, boleh mengakses internet. Dan siswa itu mengaksesnya itu lewat wireless. Nah, benar. Gitu. Lewat WiFi. Berarti kasusnya itu ketika siswa masuk, internet itu mati. Ya, hidup tapi gak ada internet gitu. Benar. Ketika siswa istirahat, hidup kembali, masuk lagi, mati lagi. Nah, gitu. jadi seperti itu bisa dipahami teman-teman ya. Jadi internet itu akan mati setelah WiFi itu istirahat. Seperti itu. Siswa itu sudah istirahat berarti ya. Nah, jadi nanti kita akan setting seperti itu. Nah, berhubung kita itu tidak melakukan tutorial di jam pagi, di jam pelajaran, maka kita asumsikan di malam hari saja. Nah, jadi awal konfigurasi kita harus melakukan ini waktunya itu kita harus cocok sama yang di sini. Nah, kalau di sini jam 22.32 maka di mikrotiknya kalian harus di sini ya. Nah, kita tambahkan add time. Ya, item kita harus menambahkan dulu. Terus di sini waktunya harus sesuai. Ya. Nah, kalau kalian misalnya tidak cocok, maka kalian harus merubah di Windows-nya terlebih dahulu. Nah, kalau di mikrotiknya tidak cocok, kalian harus merubahnya terlebih dahulu. Maka kalian klik di bagian sistem, di bagian clock. Nah, di sini. Nah, jadi di sini tuh kalian harus pilih. Nah, ini kan punya saya salah, maka saya akan merubahnya karena posisinya di sini saya di Jakarta. Maka kalian harus pilih Jakarta. Nah, sudah. Harus pilih Jakarta. Ya, sudah. Sudah, Mas ya? Sudah. Di sini kita apply dan oke. Nah, sudah. Harus mencocokkan waktunya terlebih dahulu sama sini. Karena nanti itu mikrotik akan membaca waktu di mikrotiknya, bukan membaca waktu di Windows-nya. Nah, jadi langkah selanjutnya harus kalian setting SNTP kliennya dulu di sini. Sistem cari SNTP klien. Nah, ini harus kalian enable dan memberikan IP SNTP-nya. Nah, di sini karena saya menggunakan dinamik, maka kalian harus ketikkan id.pool.ntp.org. Nah, seperti itu. Bisa dilihat ya, id.pool.ntp.org. Klik apply maka akan otomatis terisi. Sudah, klik OK. Seperti itu untuk SNTP klien. Nah, terus setelah itu kalian akan melakukan set di bagian firewall. Nah, di firewallnya kalian jangan pilih NAT, karena NAT ini biasanya digunakan untuk koneksi internet. Koneksi internet, karena kalian harus men-settingnya di bagian filter rules. Nah, kalian klik tambah, di C-nya tetap firewall, terus kalian interface. Nah, pilih. Di sini nah, coba jelaskan Mas Imam kenapa di sini itu harus bridge ataupun kenapa kok ada internet. Kadang anak-anak kan nanya. Karena
Ini tuh apa? Masuk. Ini tuh masukan. Jadi kita Masuk, itu ya. blok itu lewat mana? Lewat mana? Anggaplah jalurnya Jalurnya lewat mana? Karena kalau internet Mas, internet itu kan sudah ada. Sudah ada benar. Yang sekarang itu yang dimaksud WLAN sama Ether 2-nya itu yang terbridge. Nah, itu yang dipilih. Yang dipilih. Ya. Nah, intinya jangan pilih yang ini ya. Yang tidak dipakai. Tidak dipakai. Nah, Jangan pilih yang mesti ya. Pilih yang mesti. Jadi di sini saya itu memilihnya apa tadi Mas? Itu Bridge mikrotik. mikrotik. Nah, jadi bridge mikrotik. Nah, di bagian ekstra kalian di bagian ekstra jangan ke action dulu. Jadi di ekstra kalian pilih time. Time. Nah, di sini. Itu. Saya harap ini kalian hapus saja yang 1D. Ini 1 hari. Jadi formatnya di sini 00 yang pertama itu jam, 00 yang kedua itu menit, 00 yang ketiga itu detik. Nah, jadi sekarang jam berapa? Jam 22. Saya tuliskan di sini jam 22. Terus menitnya itu menit ke 35. 00. Jadi ini 222. Saya akan memblokir waktu selama 2 menit saja, Mas. 2 menit. 2 menit berarti di sini akan memberikan Enggak, berapa? jangan 2 menit, Mas. Nanti kan masih 3 menit aja. Berarti 3 berapa? 37. 38. 38. Jadi 38. 38 sudah? Sudah, di sini waktunya saya sudah. Nah, baru kalian ke bagian drop actionnya drop sini. Apply dan Oke. Sudah selesai sebenarnya di sini. Nah, di sini itu kita sudah jalan. Kita cek apakah wifi-nya sudah terblok apa belum. Ya. Nah, sudah terblok. Nah, ini di laptop. Coba Masnya itu cek di HP. Enggak pakai laptop aja, wireless. Hah? Kan sudah ini ya. Wireless ini cabutin, Mas. Kan ada wirelessnya. Oh iya, Ya. apa. Jadi Biar enggak saya akan pakai cabut dua dulu. device. Ini saya cabut. Nah, ini Nah, jadi saya akan konekkan ke tadi mana? belajar. Pembahasan mikrotik. Nah, ya itu. Jadi pembahasan mikrotik 2 saya connect. Udah connect gitu kayaknya. Nah, itu sudah. Sudah ya? Sudah connect. Nah, sudah. Tapi di sini masih belum ada akses internetnya, Mas, di sini. Nah, karena kan tadi kan sudah terblokir. Terblokir. Jadi Coba. Tadi harus nunggu, Mas, harus nunggu 3 menit. Oh iya, 3 harus menit. Tunggu Itu 3 sampai menit. 37 ya? 37 kayaknya nanti ke 39. Enggak, iya. 38, Mas. Kan dari 35. Iya, 38 ya kita tunggu aja sudah Sambil coba Chrome-nya buka biar enak gitu. Jadi di sini harus nunggu ke 38. Jadi apa itu nanti ketika teman-teman tuh sesuaikan sama waktunya. Nah, misalnya teman-teman itu punya warung misalnya, kan tanya gimana kalau punya warung itu semisal ada teman saya punya warung. Jadi wifi-nya itu mau dimatikan di waktu tidur misalnya, kan udah dipakai ya. Jadi emang takutnya ada orang yang pakai, pasti bisa kan? Bisa banget gitu. Bisa banget. Nah, itu sudah bisa. Ya, jadi 38 di sini pasti merah sudah warnanya. Karena sudah otomatis dimatikan. Dimatikan. Nah, nanti ketika jamnya Kembali lagi ini. maka mati lagi. Nah, tuh. Nah, ini bisa digunakan fungsinya banyak, Mas ya. Banyak fungsinya. Di kafe, di sekolah, apalagi di perkantoran. Ya. Misalnya di sekolah seperti yang Imam sebutkan tadi itu kayak waktu siswa istirahat. Nah, itu hanya bisa mengakses jaringan. Nah. Tapi ketika KBM itu tidak bisa mengakses internet. Itu kalau di sekolah. Kalau di kafe, di rumah pribadi misalnya, kalau kita tidur pasti kan tidak menggunakan wifi. Maka dimatikan misalnya dari jam 12 malam sampai jam subuh. Nah, kenapa? Karena takutnya itu ada orang yang pakai, ada orang yang hack. Nah, misalnya kan gitu, takutnya gitu kan eman. Kita yang bayar, malah orang yang lain yang ngebobol kan gitu kan? Benar-benar Seperti itu. Nah, sepertinya ini sudah selesai, Mas ya. Sudah selesai. Apa masih ada tambahan di sini? Gimana Mas Imam, ada tambahan? Kalau ada tambahan baru nanti kita tambahkan lagi. Ya.
Sebelum sebelum kita alih materi, bagaimana kalau kita amankan dulu routernya, Mas? Nah, Amankan jadi dulu gimana? routernya. Jadi sekiranya ini kan router belum ada passwordnya. belum ada. Jadi maksudnya belum ada password tuh takutnya orang itu mensusupi kan Ya, gitu bener, kan ya, iya. menyusupi. Nah, itu jadi harus diamankan terlebih dahulu. Barusan kan loginnya Nah, tanpa iya. password, username-nya tetap admin gitu. Bagaimana admin itu dirubah sama username-nya, username-nya sama password-nya. Nah, jadi, Soalnya takut ada orang iseng-iseng, oh apa ini, terus di reset, Jadi konfigurasinya kan hilang hilang semua. semua, nyeting lagi gitu, konfigurasi Jadi, lagi. di bagian seleksi dulu. Jadi di sini kalian lah ini. Kita akan Pakai masukkan kabel tanpa LAN. password kan Ya, Mas ya? pakai belen sudah. Dimasukkan dulu kabelnya. Ini kan kita masukkan tanpa password. Ya, tanpa password. keamanan. Keamanan. Jadi kita langsung bisa masuk di sini. Nah, kan? Ya, Karena ini sangat berbahaya. Berbahaya. Bagi yang tahu mikrotik. Iya. Karena kebanyakan kan sekarang kan apalagi SMK TKJ Mas ya. Iya. SMK TKJ itu Sering- kalau udah tahu mikrotik kan gimana ceritanya itu? Misalnya gimana sering gitu, maksudnya? sering gitu Mas. Kalau gimana? anak TKJ itu sering apa? Mengamalkan ilmu katanya. Mengamalkan ilmu. Maksudnya Jadi ngamalkan ilmu? pokoknya ada wifi itu dicoba-coba keamanannya gitu. Dirusak. Benar-benar. Bagi yang tahu, Mas. Bagi yang tahu. Kalau Sekarang nggak tahu ya intinya sudah cuman ada label TKJ-nya gitu. tapi isinya. Kosong. Jadi kalian saya harapkan entah itu sekolahnya, entah itu masih kuliah sekarang, masih dalam keadaan sekolah, apalagi kuliahnya di bidang IT. Iya, teknik informatika, Informatika misalnya. Kayak kami ini. Nah, sudah betul. lulus Eskom. belum Eskom. masih proses. Nah, jadi itu kalian harus, bagi yang masih belum paham tentang IT, tentang jaringan lah, kalian nanti bisa sharing-sharing dengan kami. Mungkin kalian, Mas, bisa minta nanti tolong live streaming di YouTube misalnya. Boleh Boleh lah. Jadi nanti kalian tuh Yes. bisa request ya. Ya. Nah, kita kembali lagi ke topik, ke topik. Jadi sistem di password ya. Ya. Nah, jadi di password tuh ada all password. All password tuh maksudnya Password yang lama. Password lama. Ya, Nah, password jadi lama. password lamanya kan kita kosong. Jadi Berarti kita kosongin. New password New password terserah. terserah. Ya, Kita terserah kasihkan pemilik. di sini admin. Nah, admin sudah. Admin. Nah, jadi di sini masih bintang. Teman-teman mungkin loh, ini apa Pak kok bintang-bintang? Jadi kalau kalian mau munculkan tuh kalian di sini di setting headnya hilangkan centangnya. Nah, udah bisa karena ini merupakan Mas ya, Ya, nggak bisa itu. password ya. Iya. Jadi kalau selain di sini pasti bisa. Jadi saya tetap tuliskan admin di sini change. Cing. Oke. Nah, jadi nanti saya akan tes. Coba langsung masuk aja. Nah, sudah nggak bisa error, sudah. wrong password dan username. Harus Jadi saya masukkan masukkan admin. admin. Nah, Nah, sudah. jadi routernya itu sudah mulai aman. Nah, tapi di sini ada kelemahan kan, Mas? Itu wifi-nya ada passwordnya apa enggak? Oh Karena iya. kan bener kan ya? Bener. Jadi, mungkin teman-teman mungkin tadi ngerasanya gitu ya. Kok nggak ada Teman-teman, passwordnya kok udah gitu? ada passwordnya. Jadi kan enak kan, connect-nya itu enak di Langsung sini. sudah apa? Nah, Pakai free wifi sudah. free Nggak usah wifi, bayar, nggak usah free apa. wifi, nggak usah bayar. Jadi mungkin teman-teman tuh punya bayangan, punya kepikiran loh itu kok ada passwordnya gitu. Mau nanya karena kita masih belum upload. Nah, jadi masih proses. Jadi kalau kita mau ngasih password di bagian Wireless. ini cari security profile. Nah, kalian harus buat dulu, tambah dulu. Misalnya saya ngasihkan password wifi, terserah namanya, terserah. Nonnya saya ganti ke dinamik. Ini saya cukup 2 aja, WPA sama WPA 2. Saya kasih password 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau ngasih password jangan ikuti kami ya. Ini Nah, cuma ini sudah kelihatan. dan contoh ini. Sudah kelihatan kalau di sini. Nah,
pokoknya jangan ikutin ini nanti kalau kalian mau ngasih password. Sesat Ini- kalau diikutin. benar. Soalnya contoh. sudah di-apply, sudah di Oke. oke. Nah, setelah itu kalian kesini lagi, masuk di bagian wireless. Nah, security profile-nya kalian ganti Pilih. ke password Nah, password wifi. wifi. Udah apply, oke. Coba dulu Mas. Ini sudah selesai kan? Coba dulu di Wiles, coba ada web Nah, saya disconnect dulu. Nah, itu sudah. Nah, jadi sudah ada passwordnya. Nah, masukkan password. Sudah ada passwordnya. Kita cek. Ini sudah. Oke. Coba ini buka dulu LAN-nya biar. buka. Ini sudah. Nah, sudah terhubung. Jadi, sudah ada Coba internetnya passwordnya. Mas, bisa enggak? Kalau saya ngecek internet sudah Nah, jalan. sudah jalan. Jadi Oke, sudah berhasil ya. sudah berhasil. Jadi settingan apa tadi pembahasannya? Pembahasannya itu blocking time Mas. Blocking time. Intinya itu akhir tuh blocking time. Blocking time. Jadi nanti blocking time tuh terserah kalian sekarang sudah kalian mau lewat header 2, header 3. Kalian hanya membutuhkan settingannya di sini. Nah, cukup di IP, di firewall tadi sudah set. Nah, di filter terus di sini kalian hanya ngerubah di sini jalurnya. Ini kan jalur Iya, ya jalur. sebenarnya, ya. Kalau kita mau jalur 2 ya udah. Ya udah, Kita kayak header dua aja. Header Iya. 3 ya header 3. Betul, Kalian betul, tinggal betul. merubahnya di sini. Nah, tinggal ini kita itu masih belum masuk ke studi kasus Mas ya. Studi Nanti kasus. ke belakang itu nanti akan sering memberikan studi kasus yang lainnya biar kalian tuh semakin panas, semakin Bakar, penasaran. harus dibakar. Harus dibakar. Seperti Kan itu. gini Mas, apa? Saran saya buat teman-teman anak SMK, anak TKJ gitu Mas. gimana? Kalau sudah mempelajari berapa video ya, berapa video misal dari membangun jaringan, ada sistem bridge, terus security, IP address, terus IP address, blocking IP, ya, blocking IP, time. blocking time. Nah, itu kalian harus apa namanya ya? Mencoba-coba, coba buatkan studi kasus baru menurut kalian bagaimana. Terus coba implementasikan langsung ya. benar. Biar apa? Logikanya itu biar terbentuk. Biar terbentuk, Nah, benar. Kalau kita cuman hafal, kalau sistem kita cuman hafalan. hafal sistem hafalan, kalau kita menemukan sebuah problem solving ya, menemukan sebuah Studi problem kasus. solving, kita itu tidak bisa memperbaiki, tidak bisa memecahkan masalah karena sistem penghafal. Kalau kita bermain logika, Pasti bisa. pasti meskipun tidak hafal, bisa pasti. Jadi seperti itu yang sudah dijelaskan tadi untuk problem masalahnya yang sudah dijelaskan sama Imam Masudi. Semua itu lengkap sudah ya Pak ya? Iya. Lengkap ya Mas ya. Dari permasalahan dari awal sampai akhir itu kita itu pasti bisa menanganinya. Asalkan kalian tuh cepat konfirmasi ke kita. Kalian punya masalah kalian langsung hubungin kan seperti itu Mas ya. Nah, betul, jadi betul. sebenarnya cukup sampai di sini saja. Nah, sudah selesai konfigurasinya sudah selesai semua. Udah gelo. Apa dong? Ayo jajang. Nah, jadi itu sudah kita memasuki sesi akhir. Kita sudah melakukan semua konfigurasi mikrotik dari bridge, membangun jaringan, terus blocking time itu sudah semuanya. Dan ini merupakan akhir dari video kami. Dan semoga bermanfaat. Kami pamit. Selamat belajar dan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.